Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil muslimina wal mu'minin wa ja'ala diyaqa ala qulubil kafirin wal munafiqin. Asyhadu an la ilaha illallahul malikul haqqul mubin wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu shadiqul wa'dil amin. Allahumma salli wa sallim wa an'im ala habibina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'ina ila yaumil la haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma ftah 'alaina futuhal 'arifina bi hikmatik wanshur 'alaina rahmatak wa dzakkirna ma nasina ya dzal jalali wal ikram. Bapak Ibu jamaah salat maghrib rahimakumullah, mari kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada malam hari ini Allah masih mengaruniakan kepada kita kesehatan dan kesempatan, nikmat iman dan Islam, sehingga kita dimudahkan untuk melaksanakan sholat maghrib berjamaah. Lalu kita lanjutkan bermajelis ilmu. Kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga apa yang kita lakukan ini tercatat sebagai amal soleh. Langkah kita ke masjid ini tercatat sebagai satu kebaikan. Kumpulnya kita di majelis ilmu ini Allah karuniai dengan ilmu yang berbarokah. Dalam kitab Turatun Nasihin disebutkan bahwasanya ilmun itu terdiri dari pada 3 huruf, ain, lam, dan mim. Ain artinya adalah iliyin, lam artinya adalah latifah, mim artinya adalah malikun. Maka dikandung maksud seseorang yang mendapatkan karunia ilmu yang bermanfaat dari Allah, ilmu yang menjadikan dia lebih baik, maka dia akan mendapatkan 3 manfaat. Yang pertama adalah kepahamannya, pengetahuannya menjadikan dia meningkat kualitas rohaninya. Semakin dia takut kepada Allah, maka iliyin, tinggi derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, ilmu yang dia miliki, pengetahuan yang dia dapatkan menjadikan dia punya kata-kata yang lembut, tindak lakunya santun, tidak kasar, latifah. Yang ketiga, ilmu yang dia miliki, pengetahuan yang dia miliki adalah petunjuk daripada Allah. Maka menjadi luruslah perkataan dan perbuatannya. Dia memiliki wibawa sebagaimana wibawanya seorang raja, yaitu malikun. Itu orang kalau mendapatkan ilmu yang bermanfaat dari Allah, ilmu yang berbarokah dari Allah. Maka yang kita kejar di majelis ilmu itu bukan adalah banyaknya buku yang kita khatamkan, banyaknya majelis yang kita ikuti. Itu tentu ada keutamaannya, ya. Tetapi yang kita harapkan dari Allah adalah kefahaman, sebagaimana sabda Nabi, man aradallahu bi khairan yufaqihu fiddin. Siapa yang Allah kehendaki kebaikan, maka Allah jadikan dia faqih di dalam perkara agama. Jadi bukan hanya teori saja, tetapi pengetahuan yang mengantarkan dia kepada iliyin, latifah, dan malikun, kewibawaan sebagaimana wibawa seorang raja. Bapak Ibu jamaah pengawasan rahimakumullah, pada kesempatan malam hari ini kita lanjutkan belajar kita yang kemarin. Kita sampai atau masih pada bab fil muhafadzah fil a'mal, yaitu bab yang membahas tentang anjuran atau perintah untuk menjaga kualitas amal perbuatan, perintah untuk selalu menjaga keimanan, perintah untuk menjadikan diri sebagai pribadi yang senantiasa bertakwa.
Imam An-Nawawi menukil firman Allah surat Al-Hadid ayat 27. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Tsumma qaffayna 'ala atharihim birusulina wa qaffayna bi Isa bin Maryam wa atainahul Injil." Kemudian kami susulkan, meneruskan jejak-jejak mereka, para nabi dan rasul sebelumnya, ala atharihim birusulina, dengan rasul-rasul yang kami utus, dengan nabi-nabi yang kami utus. Setelah berlalu satu nabi, lalu kami susulkan, kami utus nabi yang lain. Berlalu satu rasul, kami susulkan, kami utus rasul yang lain, untuk menjaga agar manusia senantiasa dalam koridor petunjuk. Wa qaffayna bi Isa bin Maryam. Lalu setelah menyusul nabi itu, satu nabi diganti dengan nabi yang lain, satu rasul diganti dengan rasul yang lain, lama masanya, hingga kemudian orang-orang Yahudi, dalam ayat ini dikatakan seperti itu, mereka tsumma qasat qulubukum min ba'di dzalika fa hiya kal hijarah. Terlalu jauh melencengnya, hati mereka mengeras seperti batu, bahkan lebih keras daripada batu. Wong batu itu walaupun keras, dia masih bisa lubang, masih bisa pecah, lalu keluar air. Orang-orang Yahudi saking bandelnya, saking nakalnya, saking ingkarnya, sampai dikatakan lebih keras daripada batu. Lalu kami utus kepada mereka orang-orang Yahudi, wa qaffayna bi Isa bin Maryam, yaitu Isa bin Maryam. Dari diutusnya saja sudah mengandung mukjizat. Bagaimana mungkin seorang perempuan melahirkan anak tanpa seorang suami? Ya, ini sebagai satu mukjizat, tanda kekuasaan Allah. Wa atainahul Injil. Lalu kami berikan, kami bekali Nabi Isa itu dengan Injil. Wa ja'alna fi qulubil ladzina taba'u ra'fatan wa rahmah wa rahbaniyah. Lalu kami jadikan orang-orang yang mengikuti Nabi Isa itu, mereka memiliki sifat ra'fatu wa rahmah, santun tutur katanya, lembut perilakunya, penuh kasih sayang. Makanya ajarannya Nabi Isa menonjolkan kasih sayang. Kenapa kok begitu? Itu tadi, karena orang-orang Yahudi itu sudah terlalu keras hatinya. Maka Allah utus Nabi Isa dengan membawa ajaran, dibekali dengan kitab Injil. Ajarannya adalah penuh kasih sayang, semata untuk menarik mereka kembali kepada tauhidullah, mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Wa rahbaniyatan. Dan pada ajaran Nabi Isa itu mereka memiliki sifat rohbaniyah. Apa rohbaniyah ini, Pak? Rohbaniyah ini ada yang menafsirkan dia berasal dari kata rahib. Rohbun. Apa rohbun? Takut. Apa maksudnya takut? Adalah mereka yang mengikuti ajaran Nabi Isa, mereka memiliki rasa takut luar biasa kepada siksa Allah, takut Allah murka, karena mereka itu lalai pada perintah Allah, mereka terlalu bersenang-senang pada kehidupan dunia, lalai ibadahnya, sehingga apa? Allah mengazab mereka. Mereka takut. Akhirnya apa? Dengan rasa takut yang sangat itu, akhirnya mereka memilih jalur sunyi dalam ibadah. Mereka pergi ke gunung-gunung, mereka mengasingkan diri ke gua-gua. Sebagian mereka akhirnya tidak menikah dan seterusnya. Kenapa? Nikah itu nanti mengurangi fokus dia beribadah kepada Allah. Ya, gila betul. Kalau orang sudah menikah itu
fokus ibadahnya berkurang atau nambah? Berkurang, makin sibuk. Nah, mereka pengikutnya Nabi Isa selain punya sifat kasih sayang, mengikut kepada Nabi Isa, meniru Nabi Isa, punya kasih sayang karena memang ajarannya Nabi Isa itu rahmatu wa rahmah. Mereka juga rohbaniyah. Jadi menjaga diri agar tidak lalai dari aturan Allah. Yang kedua, rohbun, mereka punya sifat takut. Takut apa? Takut akan eksekusinya orang-orang Yahudi yang setelah mereka didakwai justru mereka melawan, justru malah mengejar pengikutnya Nabi Isa, sehingga dikatakan pengikutnya Nabi Isa itu diburu, dibunuh, terjadilah 3 kali peperangan, banyak di antara mereka yang meninggal dunia. Akhirnya mereka tercerai-berai, ya, mengungsi ke pegunungan, mengungsi ke tempat yang jauh, menyelamatkan iman mereka. Istilahnya kalau dalam agama kita uzlah, mengasingkan diri. Ya. Dan ini baik Pak, mengasingkan diri, menyelamatkan keimanan, ya. Menyelamatkan keimanan. Qala rajulun, seorang laki-laki pernah menemui Rasulullah. Lalu laki-laki itu bertanya, Ayyun nas afdal ya Rasulullah? Dari sekian banyak tipikal manusia itu, manusia yang paling gimana, yang paling baik menurut Allah? Maka Rasulullah mengatakan mukminun yujahidu binafsi wa mali fisabilillah. Urutan pertama adalah orang-orang yang mereka mukmin, beriman, lalu mereka berjihad. Tidak hanya dengan hartanya, tapi nyawanya juga fisabilillah, di jalan Allah. Kalau perlu jihadnya kita berperang. Ya. Kalau orang ngeman nyawane gitu, mereka apa? Justru ngantri nyawanya, bukan untuk kepentingannya, tetapi untuk agamanya Allah. Itu berarti apa kan? Pengorbanannya tinggi, gitu ya. Yujahidu binafsi wa mali fisabilillah. Lalu dia bertanya lagi, tsumma qala, ya, tsumma man ya Rasulullah? Wah, kalau seperti itu levelnya saya belum nyampe ya Rasulullah. Ada nggak level yang lain lagi? Maka Rasulullah kemudian mengatakan, qala tsumma rajulun mu'tazilun fi syi'bin min syi'abi ya'budu rabbahu wa yada'un nasa min syarrihi. Golongan kedua adalah orang ketika dia jumpai di kanan kirinya maksiat merajalela, di kanan kirinya kerusakan luar biasa, akhlak itu diputar-putar, ya, keburukan dikatakan baik, yang baik dimusuhi, dan dia tidak kuat. Akhirnya apa? Mu'tazilun, dia uzlah, mengasingkan diri, ya. Fi syi'bin minas syi'abi, di puncak-puncak gunung, di lembah-lembah, di dalam gua-gua, ya'budu rabbahu, mengasingkan mereka, bukan nyari wangsit, bukan nyari keris dan seterusnya, bukan. Tetapi apa? Ya'budu rabbahu, mereka beribadah kepada Allah, wa yada'un nasa min syarrihi. Mereka enggak mampu merubah manusia. Mereka takut imannya ikut rusak. Mereka takut ikut maksiat. Akhirnya apa? Mereka menyelamatkan imannya. Itu uzlah. Yang kalau kalian jenengan jumpai hal seperti ini, tidak juga menjadi pilihan yang baik kalau kalian jenengan ngusi tanjane gunung-gunung, Pak. Ya. Kenapa kok nang gunung-gunung? Kenapa kok nang gua-gua? Uzlah. Kenapa kok uzlah? Zamannya sudah rusak. Saya nggak bisa merubah lagi. Akhirnya ngungsi. Anaknya ditinggal, istrinya ditinggal. Uzlah, menyelamatkan keimanannya. Ya tidak seperti itu juga. Kalau sekarang cara menjaga keimanan kita nopo? Karena akses pengaruh itu kan dari mana-mana gitu. Kalau akses pengaruh itu dari televisi, televisinya dikurangi, Pak. Ya kan? Mungkin jenengan mau menerapkan sistem no TV, gak ada TV di rumah ya. Juga termasuk itu. Kalau dilihat ternyata TV-nya nggak ada nilai positifnya, wis nggak usah TV lah. Seperti itu ya. Itu dalam rangka apa? Membentengi diri dari pengaruh. Ya. Kalau media sosialnya itu banyak isinya hoax, provokasi dan seterusnya, ya dikurangi untuk nonton seperti itu.
Kalau tempat-tempat berkumpul nongkrongannya itu kok isinya adalah ghibah, ngomongin yang jelek-jelek dan seterusnya, maka ya kita cari circle-circle, kumpulan-kumpulan yang isinya orang-orang positif ya, daripada kemudian kita kumpul dengan orang-orang yang pengaruhnya buruk, kita nggak bisa merubah, kita khawatir terpengaruh, ya maka kita kurangi. Jadi seperti itu barangkali uzlah kita pada hari-hari ini ya. Karena namanya fitnah ujian iman itu dari dulu sampai sekarang sampai nanti juga tetap ada ya. Kita punya kewajiban untuk menjaga iman kita sebagaimana umatnya Nabi Isa, sebagaimana pengikutnya Nabi Isa uzlah. Nah, apa kaitannya dengan tema atau dengan judul menjaga amal perbuatan? Maka uzlah itu adalah salah satu cara kita untuk menjaga kualitas iman, menjaga kualitas ibadah kita. Nyambung. Ayat yang kedua, Imam An-Nawawi menukil firman Allah surat An-Nahl ayat 92. A'udzubillahi minasyaitonirrajim wa la takunu kallati naqadat ghazlaha min ba'di quwwatin ankatha. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu menjadi seperti orang perempuan, janganlah kamu meniru perilaku seorang perempuan naqadat ghazlaha min ba'di quwwatin ankatha, yang dia itu menenun benang, ditenun udah bagus, habis itu kemudian dibongkar lagi. Sudah payah-payah menenun, capek lama menenun, dibongkar lagi. Kila dikatakan dalam riwayat siapa perempuan ini? Perempuan ini adalah bernama Raithah binti Sa'ad At-Taimiyah dari Bani Taim Quraisy. Gimana beliau Raithah ini? Raithah ini dikatakan atau diriwayatkan sebagai seorang perempuan yang akalnya kurang sempurna, Pak. Beliau ini punya beberapa budak perempuan dan tiap hari penggawaian apa? Tiap hari aktivitasnya bersama dengan budak perempuannya itu memintal benang menjadi kain tenunan. Nanti di pertengahan hari dibongkar lagi. Benjing ngoten malih dibongkar lagi. Ini kan dibongkar lagi. Ya. Loh, apa kaitannya dengan menjaga amal? Apa kaitannya dengan menjaga iman? Maka perumpamannya adalah setelah Allah memberikan nikmat agung kepada kita, nikmat iman, Allah memberikan kepada kita nikmat Islam, Allah kumpulkan kita dengan orang-orang saleh, Allah ajarkan kita agama sehingga kita bisa beribadah. Ya. Allah selamatkan kita dari kejahiliaan, dari rusaknya kesyirikan. Maka janganlah kamu rusak nikmat itu, kamu buang lagi imanmu, kamu jauhi teman-teman baikmu. Setelah berjilbab, jangan dicopot jilbabnya. Setelah kamu yakin kepada Allah, kamu rutin sholat, kemudian kamu ketemu masalah besar, lalu kamu frustasi, sehingga apa? Kamu mutung, kemudian kamu berkeyakinan dalam hati, ini carane Allah janjikan orang yang mendekat itu pasti untung. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhrajan. Allah berjanji siapa yang bertakwa kepada Allah, yaj'al lahu makhrajan. Allah akan berikan kepada dia jalan keluar. Di jalan keluar malah susah, malah terpuruk, nggak ada yang nolong saya. Ini caranya berarti agama itu hanya dong. Akhirnya nggak pernah sholat lagi, nggak pernah ke masjid lagi, nggak pernah puasa, mutung. Jangan, ya, jangan seperti itu. Ya. Ada nggak teman? Ada. Dia ditimpa masalah rumah tangga, kemudian banyak yang menghujat, banyak yang memusuhi. Akhirnya wis lek ngono, daripada begitu, wis kepala keciprot basah sekalian aja, copot aja jilbabnya. Saya lebih berteman dengan orang-orang yang mensupport saya. Kenapa temannya? Celakanya temannya itu nggak pakai jilbab, temannya itu pergaulannya bebas, maka rusak.
wala takunu kallati naqadat ghazlaha min ba'di quwwatin ankara. Ya, di satu sisi pada orang-orang seperti ini kita kasihan Pak ya. Kadang kalau kita lihat orang itu kok terjerembab pada masalah atau terjerembab pada dosa itu nggih tinggi membenci, tapi yang dibenci jangan orangnya, yang dibenci perbuatannya. Kalau kita sudutkan, kita benci terus-menerus, khawatirnya dia makin jauh. Khawatirnya dia makin jauh. Nah, Kiai Abdul Azim itu beliau pernah bercerita, beliau pernah sowan kepada Kiai Hasani An-Nawawi. Beliau ketika sowan itu ditanya firman Allah surat Ali Imran, ya, niki kula jenengan mesti hafal karena mesti dibaca tiap khutbah Jumat. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Sama Kiai Hasan nih ditanya, kenapa kok Allah pungkasi firman-Nya dengan wala tamutunna illa wa antum muslimun? Kok enggak illa wa antum mu'minun? Kenapa? Kok akhir ayatnya jangan kamu mati kecuali dalam keadaan Islam? Bukan jangan mati kamu kecuali dalam keadaan iman. Karena kalau orang enggak ada imannya kan susah Pak ya. Kenapa kok dalam keadaan Islam? Maka sebelum ini tidak ada jawaban, kemudian dikasih jawaban bahwasanya iman itu bisa muncul karena Islam. Keyakinan di dalam hati, yakin kepada Allah, hati yang hidup dengan iman, imannya itu baik dan tumbuh kuat, itu karena orang itu Islamnya baik. Islam itu apa? Yang melaksanakan perintah Allah gitu. Sholat, zakat, puasa, haji, ini rukun Islam kan. Perintah Allah yang lain, itu kan kita berislam berarti melaksanakan perintah Allah. Yang dohir-dohir itu kan ibadah itu. Nah kalau kita yakin toh tapi buatan ibadah, buatan sholat, maka imannya itu tidak bisa dibuktikan. Ya. Maka cara merawat agar iman itu kuat ya dengan berislam tadi. Lalu dikatakan dan Islam itu, ya Islam itu tidak akan kuat atau baik pada seseorang kecuali dia itu bertakwa. Apa takwa itu? Kalau Imam Ali karamullah wajhah, beliau mengatakan bahwasanya takwa itu adalah salah satunya isinya adalah takut kepada Allah. Ibarat kalau kalian jenengan jalan melewati satu jalan, maka jalan itu banyak lubangnya. Lubangnya kadang kelihatan, kadang tidak. Namanya pas dan bolongan ini bukan ketinggalan. Ada paku, ada kerikil. Maka kalau kita jalan kan bukan langsung digas, kan kita hati-hati. Kalau lubang ya kita berhenti belok. Kalau ada paku ya kita singkirkan. Kalau ada batu ya kita pelan-pelan. Maka ibadah seseorang, sholatnya, puasanya, baca Qurannya itu kan ibadah zahir. Itu tidak akan bermakna kecuali kalau hatinya punya kesadaran, takut kepada Allah, mawas diri, itu namanya takwa. Dan orang itu nggak mungkin punya kesadaran, nggak mungkin punya mawas diri kecuali dia punya ilmu, kepahaman. Makanya ilmu, takwa, Islam, iman. Wala tamutunna illa wa antum. Seperti itu. Bapak Ibu jemaah pengawasan rahimakumullah. Ayat ketiga, beliau Imam An-Nawawi menukil firman Allah surat Al-Hijr ayat 99. Allah berfirman, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Ayatnya hanya sekian itu. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Dan wahai Nabi Muhammad, sembahlah Allah, beribadalah kepada Allah hatta ya'tiyakal yaqin, hingga datang kepada engkau al-yaqin, keyakinan. Ayat ini Allah turunkan dalam rangka satu, jaminan kepada Nabi Muhammad
penghibur kepada Nabi Muhammad, penguat hati Nabi Muhammad. Atas apa? Atas gangguannya orang-orang Makkah, kafir Makkah. Dikatakan dalam riwayat itu bahwasanya Nabi Muhammad itu pernah diolok-olok, ya, ketika Nabi Muhammad itu membacakan Al-Quran, lalu orang-orang kafir Makkah, tokoh-tokohnya, siapa mereka? Walid bin Mughirah, Al-As bin Wa'il, Al-Adi bin Qais, Aswad bin Abu Yabus, Aswad bin Muthalib. Ketika Nabi bacakan ayat Quran, lah kemudian napa niki? Pandangan matanya lho, Pak. Niku gerak-gerak ngece. Pripun niku? Pandangan mata, mimik mukanya nih gerak-gerak ngece ngoten. Nah, seperti ngoten, Pak. Nah, kula jenengan kan semeram ya, tiyang niku wajahe guyune yang napa ngece kan ketinggalan. Wajahnya ngece. Jadi mereka itu saling berisyarat, mboten ngomong, berisyarat dengan mimik wajahnya ini, dengan matanya ini ngece. Seakan-akan artinya ini, apakah Nabi akhir zaman itu koyo ngene iki? Oh, sing jare Nabi akhir zaman yang menjanjikan keselamatan itu koyo Muhammad ngene iki. Mungkin cilik yatim kok katin jamin keselamatan. Nah, dirinya sendiri lo yatim, mosok jamin keselamatan. Jadi seperti itu. Maka langsung Allah membela Nabi Muhammad, Allah mengutus malaikat Jibril. Lalu malaikat Jibril menusuk punggung mereka hingga kemudian punggung mereka itu berlubang horoan. Langsung dibalas cash sama Allah. Maka nggak usah khawatir wahai Muhammad. Banyak orang yang memusuhimu, banyak orang yang menyerangmu, banyak orang yang memutus hubungan dengan kamu setelah sebelumnya baik-baik saja. Karena hanya kamu mengajak mereka kepada kebaikan, kamu tunjukkan kepada mereka kesalahan-kesalahan perilakunya, lalu mereka mengejek kamu, memusuhi kamu. Jangan khawatir, Allah tolong kamu langsung. Itu juga hiburan bagi kula jenengan, Pak. Ya. Jadi lurus mawon, jalan pelan-pelan. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin. Usah kau hiraukan gangguan mereka, permusuhan mereka, tetaplah beribadah kepada Allah, menghambalah kepada Allah Tuhanmu hatta ya'tiyakal yakin. Para ulama menjelaskan apa yang dimaksud dengan al-yakin. Di antara mereka ada yang menyebutkan yang dimaksud dengan al-yakin adalah al-maut, kematian. Karena nggak ada yang benar-benar real, nggak ada yang benar-benar nyata kecuali kematian. Kita mau mati niku walaupun belum kejadian, Pak, niku mesti nyata, Pak. Mesti nyata. Siapa orang yang mengingkari kematian? Tidak ada, Pak. Maka ketika orang itu ingat matinya, maka dia akan sadar kalau orang sudah mati, berpindahlah hidupnya dari dunia ke alam akhirat. Hidupnya sudah selesai. Maka apa yang dia tabung, dia kumpulkan, tidak akan dia bawa. Siapa yang dia sayang tidak akan mau ikut bersama, ya toh? Dulu yang ikut bersama dia nggak akan gandoli. Apa yang dia lakukan pasti akan dituai hasilnya. Apa yang dia lakukan akan berhenti. Mumpung masih hidup, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin. Yang maksimal ibadahnya. Dalam lain riwayat, ya, walaupun ini ada yang mengomentari ini dhaif, Pak, tetapi secara makna ini bagus dan benar, cocok. Rasulullah bersabda, la yashba'al mu'min, la yashba'a mu'minun min khairin hatta yakuna muntahahul jannah. Orang mukmin itu siapapun, kalau dia memang beriman, yakin kepada Allah, yakin hari akhir, layas, perutnya nggak akan kenyang kalau dia makan. Maka perumpamannya orang beramal, dia nggak akan kenyang, dia nggak akan selesai, dia akan merasa cukup min khairin, dari suatu kebaikan yang dia dengar, yang dia dapat, yang dia ketahui, akan diamalkan hatta yakuna muntahahul jannah, sampai nanti berhentinya di surga. Jadi nggak ada kemudian aku pegel sholat, aku pegal taat, cukup lah, tidak ada begitu.
Ya, la yasbaha mu'minun min khairin hatta yakuna muntahahul jannah. Karena kalau orang beriman beramal itu ya, besok ketika ditampakkan balasan daripada kebaikan-kebaikannya, dia menyesal ya. Umpama bisa luwih akeh, umpama sing tak waca Qur'ane luwih akeh lembarane, umpama yang tak bantu lebih banyak orangnya. Yang enggak melakukan ya dia juga menyesal, umpama saya melakukan. Ya. Bapak Ibu jamaah pengawasan rahimakumullah. Imam An-Nawawi menukil hadis Nabi riwayat daripada sahabat Umar bin Khattab. Rasulullah bersabda, "Man nama an hizbihi aw an syai'in minhu faqara'ahu fima baina sholatil fajri wa sholatil dhuhri kutiba lahu ka'annama qara'ahu minal lail." Man nama, siapa yang tertidur, an hizbihi, dari kebiasaannya yaitu membaca hizib, au an syai'in minhu, atau sesuatu yang semisalnya, faqara'ahu, maka ia membacanya, dia sahur dan lupa, dia tertidur. Biasanya kalau malam sebelum tidur, malam hari dia mewirid hizibnya, ketiduran, capek atau yang lain, maka dia merasa terhutang, aku dihutang. Lah kok faqara'ahu fima baina sholatil fajri wa sholatil dhuhri, dia sahur, dia baca antara waktu sholat subuh sampai waktu sholat zuhur. Kebiasaannya di malam hari, dia lakukan nyaur di siang hari, di pagi hari. Kutiba lahu ka'annama qara'ahu minal lail, maka kata Nabi, dicatat bagi dia pahala yang sama seakan-akan dia membacanya di malam hari. Beribadah di malam hari dalam satu kondisi lebih utama daripada beribadah di pagi hari. Dimana kalau di pagi hari orang berkegiatan, orang kalau ibadah nampak kelihatan. Ketika di malam hari orang cenderung kebanyakan beristirahat. Ya, setelah bekerja tidak banyak yang bangun beribadah, tidak banyak yang mengerjakan sholat malam, tidak banyak yang menghidupkan malamnya dengan ibadah, dengan membaca hizib. Kok dia membaca, kok dia beribadah, maka dia punya keutamaan yang lebih daripada orang yang beribadah di pagi hari. Loh, dia rutin lakukan itu pada satu waktu, entah dia kecapean, ya, dia kemudian ketiduran, ya, dia lupa, dia lakukan di pagi hari. Saat ini mboten nglakoni, mboten wajib. Tapi karena ibadah dia pandang sudah sebagai kebutuhan, bukan kewajiban. Kalau orang butuh itu kan ya, dia mesti nglakoni ya. Ya. Akhirnya dia sahur, dia lakukan, karena dia pandang ibadah itu adalah kebutuhan. Ya, Allah perintahkan manusia untuk mengingat Allah. Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsiran. Wahai orang-orang yang mengaku beriman, sebutlah nama Allah, berzikirlah kamu, ingatlah Allah, dzikran katsiran. Jangan sedikit-sedikit, jangan mending-mending, tetapi yang banyak sekalian. Ya, 1000 kali, 500 kali, 300 kali, yang banyak sekalian. Uzkurullaha dzikran katsiran. Ingat Allah yang banyak. Orang kalau cinta itu aktsara dzikrahu, memperbanyak menyebut namanya gitu. Orang kalau kasmaran kan mau tidur disebut namanya, mau makan disebut namanya, mau kamar mandi pun iling gitu. Karena cinta. Nah, kalau kita cinta kepada Allah, Allah pun cinta kepada kita. Ya, maka uzkurullaha dzikran katsiran, yang buktikan sebut banyak namanya. Berzikirlah kepada Allah yang banyak. Hizib istilahnya Pak. Hizib itu suatu bacaan atau sholat yang dirutinkan ya oleh seseorang, biasa disebut wirid.
Kalau di dunia tasawuf nanti kalau orang melazimkan, merutinkan wirid nanti dapat warid. Kalau orang rutin wirid nanti dapat warid. Warid itu sesuatu yang datang, karunia Allah. Berupa apa? Ketenangan, nikmat ibadah, sabar, ya. Kemuliaan-kemuliaan Allah berikan kepada dia, karomah-karomah itu juga termasuk daripada warid. Ya, wiridnya dirutinkan. Monggo jenengan gak ada izin nopo, gak ada wirid nopo, tak merutinkan. Dalam satu riwayat itu disebutkan ada sahabat itulah kalau sholat ngimami tidak dia membaca satu surat setelah Fatihah kecuali ditutup Al-Ikhlas. Ketika dilaporkan kepada Nabi, kenapa kamu begitu baca Al-Ikhlas saya? Kamu dikomentari, dikomplain sama makmummu. Maka dia mengatakan, tidaklah aku membacanya Rasulullah kecuali karena itu menjelaskan keesaan Allah. Aku cinta pada ayat itu, pada surat Al-Ikhlas itu. Maka Nabi mengkabarkan, karena kamu cinta kepada Allah, karena kandungan daripada surah Al-Ikhlas itu, maka Allah mencintaimu. Wis nek ngono aku tak wiritan, lak punya hizib maca Al-Ikhlas. Ya, itu monggo kan itu. Atau jenengan punya rutinan baca Quran kan ya. Monggo. Imam Ahmad bin Hanbal itu punya hizib, punya rutinitas. Beliau ini dalam sehari semalam sholat sunnah 300 kali. Itu dalam riwayat di kitab Hilyatul Auliya, ya, kumpulan tentang kekasih-kekasih Allah, ulama-ulama Allah. Imam Ahmad bin Hanbal sehari semalam sholat sunnah 300 kali. Monggo kalau mau meniru 300 ya. Ini hizib beliau, punya rutin beliau seperti itu. Ya. Imam Ahmad bin Hanbal kan dalam satu kurun di waktu hidup beliau itu kan beliau mengalami ujian berat ya. Kok kedapatan ketemu penguasa sing zalim, penguasanya itu mewajibkan agar semuanya itu mengakui kalau Al-Quran itu adalah makhluk, padahal kan kalam Allah. Imam Ahmad bin Hanbal kekeh mengatakan kalam Allah. Akhirnya apa? Dihukum di penjara, dicambuk Pak. Ya. Apakah sholatnya berkurang? Berkurang Pak. Tapi ya tetap dalam hitungan ratusan itu. Dan berkurangnya bukan karena rasa-rasa malas bukan. Tetapi apa? Karena fisiknya melemah, karena dihukum itu Pak. Jadi baru melemah berkurang ketika mengalami ujian seperti itu. Umpama mboten nggih, tetap banter. Monggo jenengan nanti milih nopo atau hizibnya silakan. Maka kalau kita nggak melakukan, kemudian kita nyawur sebagaimana dalam hadis ini, ya, kita terlupa atau kita tertidur tidak melakukan, maka akan diganjar yang sama. Mergi nopo punya sudah kebiasaan seperti itu. Nah kalau nggak punya kebiasaan, doknya tidak punya atau tidak dapat janji seperti ini, semerap doknya pas semangat kau ada duet ngoten. Tapi lepas mboten semangat, belas mboten. Maka tidak mendapatkan keutamaan sebagaimana dalam hadis ini. Bapak Ibu jamaah pengawasan rahimakumullah. Nah, supaya amal kita tetap berkelanjutan, semangat kita tidak putus-putus, kita tidak terserang rasa bosan dan kapok, ya. Kalau levelnya Nabi dan Rasul kan ibadahnya makin naik terus, ya. Para kekasih Allah, ulama, ya, itu kan dikaruniai kekuatan oleh Allah, ya. Sehingga mereka ibadahnya itu di atas rata-rata umumnya manusia. Nah, kalau jenengan bentuk tahfidnya, taisirnya,
kemudahannya dari Allah supaya ibadahnya tetap berkelanjutan, mboten pedot, maka jangan sampai memberatkan. Nah, titik poinnya di sini. Oke. Mekaten apa ingkang saged kula sampaiaken, mugi-mugi saged dados ilmu yang manfaat dumateng kula panjenengan sami. Segala kebaikan dan manfaat tentu dari Allah, kekurangan hanya dari saya pribadi sebagai manusia. Akhirul kalam itu shiratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.